Halo guys, kembali lagi sama gua Bernard dari channel Astoter. Oke, jadi di video kali ini gua pengen rekomendasiin 5 laptop dengan budget sekitar 8 jutaan. Oke, kenapa gua buat video ini? Soalnya di kolom-kolom komen kita banyak banget tuh ada yang nanya, jadi laptop gaming apa ya yang cocok buat ini, terus laptop apa ya yang cocok dengan harga yang 8 jutaan. Oke, jadi karena banyak komen kayak gitu, gue buat video ini. Oke, jadi apa aja 5 laptop itu? Ini dia. Ya, oke guys. Jadi dari laptop yang pertama nih, Lenovo IdeaPad 310 14 inch. Oke, jadi kenapa gue beli laptop ini? Nah, jadi yang pertama, dia prosesornya udah i5 7200U. Udah seri terbaru tuh yang Kaby Lake, seri 7. Terus RAM-nya udah DDR4 lagi, 4 GB awalnya. Terus lanjut lagi ke Nvidia. Untuk grafik card-nya dia itu memakai Nvidia GT 920 MX yang VRAM-nya 2 GB. Oke. Mungkin untuk selain itu spesifikasinya bisa nanti dilihat langsung di link, nanti gue taruh di deskripsi. Oke, jadi gue bacain sedikit aja ya. Dia udah ada webcamnya, terus penyimpanannya juga udah up to sampai 1 TB harddisknya. Terus lanjut lagi dari audionya itu pakai Dolby. Untuk displaynya masih yang 1366 kali 768 ya, jadi saya masih belum Full HD tapi udah lumayan lah ya. Terus untuk selanjutnya juga ada beberapa port-portnya seperti port HDMI, terus ada USB 3, USB 2 kayak biasa, sama ada DVD room-nya. Ya, untuk yang laptop Lenovo ini udah cukup oke sih kalau misalnya, mungkin kalau untuk game-game berat sih masih belum terlalu, cuman bisa lah untuk main kalau grafiknya loh. Oke, lanjut ke laptop yang kedua. Laptop yang kedua itu dari Dell. Jadi Dell Vostro 143459. Oke, dari prosesornya itu udah i5 6200U. Untuk RAM-nya itu 4 GB DDR3. Walaupun DDR3 tetap masih oke lah kecepatannya. Lanjut untuk graphic card-nya itu pakai AMD Radeon R5 M315 dengan VRAM-nya itu 2 GB. Oke, sedikit untuk spesifikasinya. Jadi untuk spesifikasinya sendiri dari ukuran resolusi layarnya masih belum Full HD ya, jadi masih 1366 kali 768 dengan ukuran itu 14 inci. Lanjut untuk kapasitas harddisknya masih 5 GB. Lanjut lagi seperti ada USB 3 seperti biasa, USB 3, USB 2. Terus untuk ini juga DVD room. Oke. Mungkin untuk kesimpulan laptop ini adalah dari yang tadi tuh grafisnya pakai AMD kan, beda dari laptop yang pertama tadi gua saranin. Oke, mungkin AMD kesana kelihatan lebih murah daripada Nvidia, tapi bukan berarti yang murah itu murahan, jadi ada kemungkinan juga mereka saling bersaing. Lanjut ke laptop yang ketiga, Acer E5 475G. Oke. Kenapa laptop ini? Jadi pertama itu dia prosesornya udah i5 7200U. Lanjut lagi untuk RAM-nya itu udah DDR4 ya. Dan graphic card-nya itu pakai Nvidia GeForce GT 940 MX. Wah, itu udah oke banget. VRAM-nya 2 GB. Oke. Untuk sedikit untuk spesifikasinya itu, oh ya, RAM-nya ini 2 slot dan maksimal RAM-nya itu bisa sampai 32 GB. Jadi 2 slot 2 kali 16 GB. Oke, lanjut lagi untuk harddisknya itu masih 500 GB. Terus lanjut lagi ada port HDMI seperti biasa, HDMI USB 3.0 dan juga 2.0 biasa ya. Dan terus ini untuk layarnya ini masih yang 1366 kali 768, jadi udah Full HD. Oke, untuk kesimpulannya laptop ini seperti biasa, Acer itu terkenal banget dengan murahnya. Ya
Mungkin kalau untuk dulu mungkin dibilang masih kurang bagus dari kualitasnya, tapi kalau sekarang tuh Acer pasti sudah memperbaiki itulah. Jadi untuk kualitas udah oke, dan untuk durable-nya juga kalau gua rasa udah makin bagus. Laptop keempat dari HP Pavilion AB127TX. Oke, jadi kenapa laptop ini? Jadi laptop ini itu udah i5 6200U Skylake. Terus lanjut lagi untuk RAM-nya itu pakai 4 GB DDR3. Untuk grafisnya sendiri pakai Nvidia GeForce 940M yang VRAM-nya 2 GB. Udah lumayan dong. Lanjut lagi mungkin untuk sedikit tambahan spesifikasinya seperti ada harddisknya 1 TB. Lalu untuk layarnya masih ukuran 1366x768. Lalu di sini juga untuk sistem operasinya langsung itu udah langsung OS Windows 10. Dan juga ini ada backlit-nya. Nah, mungkin untuk kesimpulan dari yang laptop ini itu ya memang HP itu kebalikannya dari tadi Acer. Untuk yang Acer memang dia kelasnya bawah, harganya murah. Nah, untuk yang HP ini dia itu kelasnya sedikit ke atas, jadi harganya memang paling mahal mungkin dari yang 5 laptop yang gue saranin ini. Oke, sekarang ke laptop yang paling akhir yaitu adalah Asus A456R. Oke, mungkin untuk yang laptop kali ini kita sendiri pun udah nge-review sendiri ya, dan udah ngerasain sendiri nih laptopnya nih. Ntar link videonya akan kita taruh di description aja langsung. Oke, jadi dia dari prosesornya i5 6200U. Udah 7.200 sekarang. Oh, udah 7.200 malah katanya. Habis itu dari memorinya sendiri udah 4 GB. Lalu untuk VGA-nya sendiri udah Nvidia GT 930MX. Nah, untuk mungkin spesifikasi tambahan sedikit itu dari resolusi layar 1366x768. Lalu lanjut lagi untuk harddisknya udah 1 TB. Lalu seperti biasa portnya USB 3, USB 2, sama HDMI. Nah, untuk kesimpulan dari laptop ini ya mungkin orang-orang sekarang kalau gamer atau buat gaming pasti langsung mikirnya Asus. Kenapa? Mungkin karena dari sendirinya pun Asus terkenal banget tuh Asus ROG-nya. Yang mungkin dari itu, dan juga mungkin ya pokoknya sih pokoknya kalau gamers kebanyakan sih pasti udah taunya Asus. Karena mungkin dari durability juga, terus gampang dicarinya juga. Oke, mungkin segitu aja sih dari kesimpulan dari gua. Ya, mungkin sekian, dan juga untuk tambahan saran dari gua kalau mau laptop dari 5 laptop tadi biar tambah lebih mantap. Ya, mungkin harddisknya bisa diganti dengan menggunakan SSD. Itu SSD itu banget tuh, nambahin performance banget, apalagi buat editing gitu juga udah mantap. Untuk booting komputer itu udah mantap banget lah. Mungkin sama satu lagi itu tambah RAM-nya. Jadi misalnya tambah jadi 8 GB ataupun jadi 16 GB. Wah, itu udah bagus banget. Oke, mungkin segitu aja. See you at the next video.